Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita kembali ya, saya kembali membersamai Bapak dan Ibu pada ruang kolaborasi sesi 2, yaitu presentasi, di mana kita hari ini alhamdulillah sudah sampai di modul 1.2 ya, terkait nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, izinkan saya sebelum memulai sesi kali ini, saya ingin melakukan perekaman ya, agar seluruh kegiatan kita dapat tersimpan dan terrecord sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh BGP ya. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai kegiatan atau aktivitas kita pada hari ini, baiknya kita menundukkan kepala kita dan berdoa ya, sekaligus melakukan mindfulness agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Oke, doanya saya mulai. Oke, selesai. Selanjutnya, sebelum kita memulai ya, tak bosan-bosannya saya memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, saya Walid Umar, saya adalah fasilitator guru penggerak angkatan 11. Saya adalah seorang guru yang aktif mengajar di TKJ ya, dan teman-teman bisa mengakses, dan saat ini saya aktif ya, membagikan konten dan informasi yang bermanfaat di sosial media maupun di PMM. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar ya terkait paket modul 1, modul 1.2, capaian umum. Yang pertama adalah menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila, nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam dirinya sehingga mampu menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila dalam diri murid-murid. Yang kedua, kompetensi lulusan yang ingin dituju adalah guru penggerak dapat memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Guru penggerak dapat melakukan refleksi, mendokumentasi, dan mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi. Selanjutnya, sebelum kita mulai ya, saya akan melakukan games ya, games ice breaking. Alhamdulillah kita di sini ada 5 orang, dan game less ice breakingnya itu seperti ini ya. Saya izin bagi tabnya. Di sini saya memiliki 5 kata ya, Bapak dan Ibu, yang berkaitan dengan program guru penggerak. Bapak dan Ibu silakan menebak 5 kata ya. Jadi masing-masing guru penggerak akan menebak 5 kata yang mungkin ada ya. Oke, silakan. Mulai dari siapa dulu yang mau? Pak Heri? Oke, Pak Rasra, silakan Pak Rasra. Refleksi, Pak. Refleksi. Ya, bagus. Yang lain? Penggerak, Pak. Oke, penggerak. Oke, selanjutnya Ibu Aisyah. Apalagi ya, Pak? Oh, sebentar, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan Bu Nurul. Pancasila. Ya, bagus. Oke, silakan Bu. Selanjutnya yang terakhir. Jadi total ada 5 kata ya. Ayo, silakan. Merdeka, Pak. Ya, merdeka ya. Merdeka. Yang sebelah mana? Ya, oke, merdeka. Satu lagi, Pak. Satu lagi, Ibu Aisyah. Ayo, Bu. Ya, refleksi sudah, Pancasila sudah, merdeka sudah, tinggal apa lagi? Ya, tinggal apa? Ruang. Ruang, Pak. Bukan ruang. Ya. Nggak ada. Ya, guru. Guru ya. Oh. Ya. Oke. Alhamdulillah. Oke, Bapak dan Ibu, saya izin lanjutkan. Semoga games yang saya sajikan dapat istilahnya merefresh lah pengetahuan kita ya. Oke, selanjutnya
kesepakatan belajar kita yang pertama ya, saya harapkan Bapak dan Ibu bisa seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati dan menghargai, berpartisipasi penuh, mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Jika ada peserta yang berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Disepakati Bapak dan Ibu? Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Ya, agenda kita yang pertama pembuka, yang kedua ada refleksi ya, yang akan kita laksanakan, yang ketiga adalah aktivitas sesi 2, ya, aktivitas presentasi, yang keempat adalah review aktivitas pembelajaran, dan yang kelima adalah penutup. Oke, kita mulai aktivitas sesi 1, ya. Tujuannya adalah CGP dapat merancang kegiatan yang memanfaatkan kekuatan nilai pada peran pihak secara kolaboratif. Nah, di sini ada 3 pertanyaan pemantik, dan saya sudah menyediakan ya, Jamboard yang Bapak dan Ibu bisa scan barcode-nya. Silakan Bapak Ibu di-scan. Di sini ada 3 pertanyaan pemantik yang akan Bapak Ibu jawab pada Jamboard yang saya sudah bagikan. Oke, di sini terima kasih ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sudah mengisi ya, sudah mengisi 3 refleksi kita sebelum memulai proses pembelajaran. Di sini bisa saya baca ya, dari beberapa nilai guru penggerak, nilai apakah yang harus dikuatkan ya. Di sini bagus sekali integritas, tanggung jawab, kolaboratif dan berpihak pada peserta didik. Selanjutnya di poin yang kedua, bagaimana cara menyiasati ya jika si orang guru penggerak akan melakukan pembelajaran yang inovatif sesuai dengan zamannya. Ya, di sini ya penting sekali melakukan kolaborasi ya antara rekan sejawat ya. Kita tidak bisa maju sendiri untuk berkembang. Kita harus bisa lebih kreatif, inovatif ya. Kita dapat memanfaatkan berbagai metode atau berbagai peralatan yang dapat kita gunakan. Dan di sini poin yang ketiga, bagaimana cara untuk menggerakkan komunitas praktis yang sudah ada tetapi masih kurang pendukungnya. Ya, kita buat pertemuan ya, atau kita lakukan edukasi atau pembelajaran bersama. Kita kolaborasi dengan ahli-ahli di bidangnya agar kita dapat saling bisa mendorong agar komunitas belajarnya bisa berjalan dengan baik. Oke, saya kembalikan ke slide-nya. Terima kasih ya Bapak dan Ibu sudah berpartisipasi dalam melakukan refleksi ya dari 3 pertanyaan pemantik yang saya ajukan. Selanjutnya skenario pembelajaran ya yang akan kita pelajari, yang akan kita jalani pada hari ini adalah yang pertama adalah pembukaan ya. Bapak dan Ibu akan membuka, melakukan presentasi kelompok, dan selanjutnya kita akan melakukan refleksi secara bersama-sama. Dan yang keempat adalah kita akan menutup kegiatan dengan foto bersama. Oke, di aktivitas sesi kedua ini, Bapak dan Ibu akan melaksanakan ya keempat kegiatan ini. Masing-masing kelompok akan melakukan presentasi karya berupa poster, PowerPoint, atau video tentang rancangan satu kegiatan sebagai upaya untuk mengkolaborasikan kekuatan nilai. Yang kedua, kelompok lainnya akan memberikan umpan balik, jadi saling tanya jawab dan memberikan umpan balik yang bersifat konstruktif. Setiap kelompok akan memperbaiki hasil karyanya sesuai dengan umpan balik yang diberikan oleh kelompok lain. Hasil review karya kelompok akan diunggah di LMS ya Bapak dan Ibu. Oke. Jadi Bapak dan Ibu silakan. Di sini saya akan persilakan kepada kelompok 1 ya. Kelompok 1. Kelompok 1 itu adalah kelompok dari dari Pak Yulianus dan Ibu Aisyah untuk mempresentasikan. Oke. Ya, silakan Ibu Aisyah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok yang sudah dilakukan. Oke, terima kasih Bapak Walid. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Yang menjadi nilai guru penggerak itu yang pertama ada berpihak pada murid, kemudian mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Sementara untuk peran guru penggeraknya itu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian untuk ruang kolaborasi, nilai-nilai yang dimiliki oleh anggota kelompok yang pertama itu adalah Pak Yulianus Lase. Ada berpihak pada murid, mewujudkan kepemimpinan pada murid. Kemudian ada saya berpihak kepada murid dan kolaboratif. Seperti itu Bapak. Ya.
Oke. Ya, Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Saya kembalikan kepada Bapak Fasil. ya, terima kasih kepada Ibu Aisyah dan Pak Yulianus Lase ya. Saya berikan apresiasi yang luar biasa. Selanjutnya saya izinkan kepada teman-teman dari kelompok lain, silakan memberikan tanggapan ya atau komentar atau umpan balik yang semoga bisa melengkapi ya. Silakan Pak Rastra sebagai perwakilan dari kelompok 2. Baik, terima kasih Pak Fasilitator atas kesempatan diberikan. Dari saya melihat tantangan dari peran guru penggerak ini lebih ke menggerakkan komunitas praktisi Bapak dan Ibu, karena itu bisa jadi keterlibatan rekan sejawat dan stakeholder yang lainnya menjadi tantangan dalam peran guru penggerak ke depannya seperti itu. Ya, terima kasih Pak atas komentar ya dan masukan. Saya simpulkan sedikit ya, atau saya coba rincikan sekali lagi. Dari pemahaman yang kita sudah pelajari dari apa yang Ibu presentasikan tadi adalah kita belajar bagaimana manusia tergerak, bergerak, dan menggerakkan ya. Kita juga belajar, tadi juga dijelaskan terkait nilai-nilai guru penggerak, serta peran guru penggerak yang ada di sekolah. Dan salah satu poin penting yang kita perlu soroti adalah tentang bagaimana menyadari pentingnya keseimbangan antara berpikir cepat dan berpikir lambat dalam pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Nurul ya, mewakili kelompok ini untuk melakukan presentasi untuk kelompok 2. Silakan Ya, Bu. terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami ya terkait nilai dan peran guru penggerak. Baik, nilai dan peran guru penggerak tadi ada berpihak pada murid, kemudian inovatif, kolaboratif, mandiri, dan di sini ada beberapa kami yang dari kelompok kami, saya sendiri ada nilai di sini berpihak pada murid, yaitu mewujudkan kepemimpinan pada murid. Kemudian ada Pak Rastra yang sama berpihak pada murid, kemudian inovatif juga ya. Nah, itu presentasi dari kami kelompok 2. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas presentasinya ya. Selanjutnya saya minta tanggapan dari kelompoknya Ibu Aisyah dan Pak Yulianus untuk menanggapi presentasi yang dilakukan oleh Ibu Nurul dan kawan-kawan. Silakan Bu, diberikan tanggapan dan umpan balik. Ya, terima kasih Bapak untuk menanggapi sebenarnya penguatan saja ya Bapak ya. Memang untuk nilai guru penggerak itu kita harus berpihak kepada murid. Kemudian potensi nilai guru penggerak ini nanti harus terus diasah Bapak dan digali untuk menunjang perannya sebagai guru penggerak dan pemimpin pembelajaran di kelas, seperti itu Bapak. Iya, terima kasih. Kita sudah mendengarkan ya masukan dan umpan balik dan penguatan yang diberikan oleh kelompok 1. Ya, di sini saya cukup menggarisbawahi saja ya beberapa poin yang penting ya yang perlu kita pelajari, yaitu kita perlu memahami tentang seperti apa ya peran guru penggerak yang harus ada dan dapat diimplementasikan di sekolah, yaitu menjadi contoh ya, menjadi pemimpin pembelajaran dan menjadi coach ya bagi guru yang lain. Jadi harapannya guru penggerak di sekolahnya masing-masing ya, minimal di sekolahnya masing-masing dapat mendorong kolaborasi yang terjadi sehingga dapat membangun ya ekosistem yang baik di sekolahnya, seperti itu. Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah mempresentasikan. Saya lanjutkan sedikit materinya. Nah, setelah kita melakukan presentasi secara bersama-sama, kita akan melakukan refleksi ya. Dan di sini saya sudah menyediakan sebuah barcode yang silakan Bapak dan Ibu scanning. Di sini terdapat 3 pertanyaan refleksi ya. Yang pertama, siapakah rekan dalam kelompok Anda di ruang kolaborasi yang menurut Anda sudah memiliki satu nilai yang Anda masih perlu kembangkan? Nilai apakah itu? Yang kedua, mengapa nilai itu penting untuk Anda dan proses kolaborasi dengan kelompok?
Yang ketiga, berikan apresiasi dalam bentuk surat terima kasih ya, yang akan disematkan pada LMS. Silakan Bapak dan Ibu di-scan ya, atau saya bisa share halamannya ya, Bapak dan Ibu. Oke, di sini saya akan share link di kolom chat. Silakan Bapak dan Ibu klik. Silakan Bapak dan Ibu diisi ya. Di sini ada 3 slide. Bapak dan Ibu bisa mengisi ya, siapa saja rekan di kelompok Bapak dan Ibu yang kira-kira dapat menjadi inspirasi bagi Bapak dan Ibu secara pribadi. Bisa dibantu aksesnya, Pak? Ya, sudah Pak. Silakan di-refresh kembali Pak. Sudah update aksesnya. Oke, ya. Oke, di sini ya, terima kasih Bu Nurul ya. Oke, jangan lupa kita punya 3 slide ya yang akan kita isi. Oke, berpihak pada murid ya, reflektif itu merupakan kegiatan yang sangat penting ya. Jadi reflektif itu merupakan kegiatan yang sangat penting ya, yang harus ada sebenarnya Bapak dan Ibu di setiap aktivitas kita, agar kita dapat mengambil ya makna dan pelajaran lebih ketika kita mengakhiri ataupun mengawali sebuah kegiatan. Jadi usahakan di kelompok-kelompok belajar Bapak dan Ibu ya, di komunitas praktisi Bapak dan Ibu itu selalu laksanakan proses refleksi dan umpan balik agar kegiatan yang kita laksanakan itu dapat berimpact positif ya terhadap pengembangan diri kita ya, sekolah kita ke depannya. Oke, rekan saya bisa jadi panutan yaitu Ibu Aisyah yang tentang pembelajaran berpusat pada murid ya. Terima kasih Pak Palase, Bu Nurul ya, kolaboratif ya. Jadi kolaborasi itu sangat penting ya. Kita tidak bisa bergerak sendiri ya. Jadi kita sebagai guru penggerak itu yang pertama harus tergerak dulu, dan kita harus bergerak, dan kita harus bisa menjadikan atau berimpact terhadap lingkungan di sekitar kita. Oke, terima kasih. Kita lihat di slide yang kedua. Di sini Pak Rastra, dengan berpihak pada murid, guru memastikan bahwa kebutuhan, kepentingan, dan kesejahteraan murid menjadi prioritas utama. Ya, terima kasih Pak Rastra. Kolaborasi sangat penting untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Benar sekali, kita tidak bisa jalan sendiri, kita harus berkolaborasi ya dengan segala unsur, baik itu pimpinan ya, kepala sekolah kita, maupun dengan lingkungan sekitar, seperti itu. Ya, kolaboratif luar biasa untuk berbagi pengalaman ya, sangat baik sekali ya. Jadi kita harus bisa membagikan pengalaman-pengalaman kita kepada rekan sekitar kita agar dapat memberikan impact. Oke, di sini ada yang sudah berterima kasih ya kepada rekannya yang minimal di kelompok kita ini bisa saling menginspirasi Bapak dan Ibu. Oke, alhamdulillah, terima kasih Bapak dan Ibu sudah saling melakukan refleksi, dan insya Allah apa yang kita refleksikan pada hari ini dapat memberikan impact yang lebih baik lagi ke depannya Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita ke penutup Bapak dan Ibu. Kita akan foto bersama Bapak dan Ibu. Silakan aktifkan kamera Bapak dan Ibu ya, tampilkan pose paling cantik dan paling ganteng ya. Oke. 1 2 3. Oke, terima kasih. Selanjutnya di kegiatan selanjutnya ya, yaitu kita akan mengikuti kegiatan demonstrasi kontekstual. Jadi aktivitasnya Bapak dan Ibu silakan dicek di LMS Bapak dan Ibu ya. Jangan sampai ketinggalan. Ada bagian 1.2.h ya, demonstrasi kontekstual. Di situ silakan dikerjakan ya. Di sini ada rubrik, ada dua konten ya. Jadi hasil dari revisi kelompok kali ini akan ada 2 poin, konten kisah narasi sesuai dengan rubrik dan kesatuan penyajiannya seperti apa. Jadi di sini ada rubrik penilaian yang bisa menjadi pemandu Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Selanjutnya ya, saya ucapkan terima kasih ya atas partisipasi, atas semangat Bapak dan Ibu untuk bisa belajar pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Bapak dan Ibu, sukses selalu.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.